Nah, ini posisi Archandra Tahar ini memang masih kosong saat ini dan memang diperlukan menteri definitif begitu untuk Kementerian ESDM. Nah, kemudian kalau dilihat ini Kepala BIN nantinya akan segera dilantik Budi Gunawan dan apakah nantinya akan bersamaan ini dengan kursi Kementerian SDM dan apakah Archandra nantinya akan menempati kursi tersebut. Sudah tersambung bersama kami dari Biro Bandung. Ini ada Profesor Karim Suryadi, pakar komunikasi politik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Karim. Prof, kalau kita ngomong secara dari segi sisi politiknya begitu ya. Kalau memang betul tujuannya mengembalikan warga negara Indonesia kepada Archandra ini memang semata untuk bisa mengembalikan Archandra kembali lagi ke kursi Menteri ESDM, bagaimana itu dilihatnya oleh masyarakat? Apakah nggak ada orang lagi yang bisa mengisi posisi ini sehingga harus dipertahankan Archandra Tahar? Ya, mungkin mengembalikan Archandra ke posisi menteri itu bisa saja tergantung kepada presiden dan timnya. Tetapi tidak akan bisa mengembalikan kepada situasi semula di mana orang menganggap bahwa kerja pemerintahan itu rapi, akurat gitu ya. Jadi kesalahan pemerintah ketika mengangkat Archandra itu tidak akan bisa dihapus dengan revisi semacam ini. Mengapa begitu? Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam logika yang sederhana sajalah, orang biasa-biasa. Pertanyaan yang sering mendengar itu apakah tidak ada orang lagi sehingga harus dipaksa-paksa, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa jangan sampai semakin tinggi posisi lupa pada pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar itu mengatakan bahwa mendapat pekerjaan itu, apapun pekerjaannya, baik pekerjaan kasar, pekerjaan menjadi menteri, pekerjaan menjadi apapun, adalah hak setiap warga negara. Sehingga warga negara itu menjadi syarat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, oleh karena itu ketika Archandra diangkat menjadi menteri, lalu muncul persoalan duit kewarganegaraan, yang dipersoalkan kan sebenarnya bukan sosok Archandranya, bukan meragukan keahliannya, tetapi mengapa kerjanya tidak runtut. Masa sih untuk pekerjaan sepenting itu sampai luput gitu, sampai luput. Betul bahwa di negara-negara lain ada duit kewarganegaraan. Contoh misalnya pemain favorit saya Chelsea, Diego Costa, dia punya duit kewarganegaraan. Brasil sama Spanyol, sehingga dia bisa memilih. Tapi ini Indonesia loh, yang tidak selamanya berpikir secara logis. Ini soal kewarganegaraan, ini soal rasa gitu. Jangan sampai kita hanya memikirkan orang-orang yang punya peluang untuk memilih A atau B. Tapi tidak dipikirkan orang-orang yang tidak bisa memilih meskipun hidupnya susah. Prinsip yang mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak dan kedudukan yang sama di depan hukum itu harus berlaku. Jangan sampai ada orang yang dipermudah gitu untuk memperoleh kewarganegaraan, tetapi pihak lain susahnya minta ampun. Itu persoalan-persoalan yang muncul. Dan jangan sampai jabatan menteri ini jadi mainan gitu loh. Jadi taruhan, jadi jabatan yang tertawan. Hanya karena orang diperuntukkan bagi dia, lantas karena ada persyaratan administratif yang belum lengkap, maka ditawan. Jadi sekali lagi, dia bisa dikembalikan menjadi menteri, kan itu hak presiden. Tetapi langkah ini tidak akan menghapus kesalahan pemerintah, kecerobohan pemerintah, ketidakakuratan pemerintah untuk membereskan hal-hal administratif yang sebelumnya sudah clear. 1000 pembelaan juga itu tidak bisa dikembalikan. Sebab prinsip komunikasi itu bersifat irreversible. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi kepada situasi semula gitu. Oke, kalau tidak bisa dikembalikan, tapi berusaha diperbaiki dengan misalnya, oke kita kembalikan nih status warga negaranya, kemudian dikembalikan lagi menjadi menteri, apakah itu menjadi apa ya, memberikan pesan yang positif justru, hey kita memberikan kesempatan loh untuk orang ini orang bagus, backgroundnya pas begitu dengan posisi yang lagi dicari, dan kita perjuangkan begitu misalnya, apakah ini memberikan pesan yang positif kepada masyarakat juga? Persoalannya bukan pada hak kewarganegaraan semata, status kewarganegaraan semata ya. Ini persoalan jabatan menteri. Sebuah jabatan publik itu harus lolos pada dua pertanyaan moral. Yang pertama, sudah loloskah dia atas pertanyaan moralitas umum gitu ya. Moralitas umum. Yang kedua, sudah loloskah dia atas pertimbangan moralitas yang terkait dengan jabatan khusus, etika khusus. Nah sekarang etika khusus menyangkut SDM-nya lalu dihubungkan dengan keahlian yang bersangkutan. Oke, kita akui. Jujur sebelum dia jadi menteri saya tidak pernah mendengar. Bahkan ketika dia dilantik menjadi menteri saya tidak tertarik untuk membacanya. Tetapi ketika kasus ini muncul saya tertarik membaca sebenarnya siapa sih, dari mana datangnya. Oh saya hormat. Kalau melihat track record dia saya hormat. Dia orang berprestasi. Tetapi masalahnya apakah karena dia berprestasi lantas melupakan hal-hal yang bersifat mendasar tadi, persyaratan administratif tadi gitu. Sebab meskipun tidak melanggar hukum, tapi ingat, tidak semua kepatutan itu dituangkan dalam hukum gitu loh. Itu persoalannya. Jadi tidak bisa didekati secara legal formal begitu saja. Apalagi pemerintah berhutang penjelasan kepada publik.
Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tempo hari yang menyebabkan masalah status kewarganegaraan ini diluput dari persoalan? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana duduk perkaranya sehingga bisa mudah dibereskan begitu saja gitu. Andai menurut saya lebih arif begini. Satu, jangan korbankan jabatan menteri. Yang kedua, jangan permainkan Archandra, dia orang hebat loh. Jadi jangan dijadi mainan, dia manfaatkan dia dan banyak Archandra yang masih di luar. Dan itu harus kita raih. Hati mereka harus kita bujuk gitu. Kita butuh mereka. Tetapi dengan cara-cara yang pantas, yang patut gitu, tidak ujug-ujug gitu. Itu jadi tertibnya, tertibkan dulu bila masalah administratif, lalu mereka beri jabatan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga betul-betul berkontribusi. Jadi jangan menggunakan standar ganda. Di satu sisi menggembor-gemborkan cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan lain-lain yang berhubungan dengan atribut warga negara yang baik. Tapi di sisi lain mengabaikan hal-hal yang bersifat mendasar dan rame-rame membela bahwa kalau kita tidak tempatkan orang baik ini diambil orang, nggak boleh begitu. Sebab kita melihat orang-orang yang bicara di sana gitu. Oke, berarti tidak hanya background check tapi juga paspor check sebenarnya dibutuhkan untuk posisi yang penting, yang krusial seperti Menteri SDM ini. Betul. Oke, terima kasih sebab banyak itu Profesor. persoalan sederhana yang mengganggu. Iya, terima kasih banyak Andini, Profesor sama-sama. Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami dan kita akan. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM memastikan Archandra Thahar dikembalikan ke warganegaranya sebagai warga negara Indonesia. Ya, hal ini bisa mengembalikan jabatan Archandra sebagai Menteri ESDM. Dalam pernyataannya di depan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir dalam rapat kerja hari ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memaparkan Archandra Thahar per 1 September telah dikembalikan ke warganegaraannya. Pemerintah memutuskan tidak menggunakan pasal 20 tentang kewarganegaraan, melainkan peraturan pemerintah karena sesuai dengan Undang-Undang Warga Negara tidak boleh ada yang stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Maka secara otomatis kewarganegaraan Archandra resmi dikembalikan. Memang kirim lagi surat ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kami mohon pernyataan lebih lanjut tentang ini, dan oleh Dubes, oleh Kedutaan Besar dikatakan memang sejak tanggal 15 Agustus dia sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika. Berarti dia bukan warga negara Amerika. Ada pikiran mengatakan wah kalau kita warga negara kan dia pakai pasal 20, yaitu orang asing yang berjasa untuk kepentingan negara. Tidak bisa karena dia bukan warga negara asing lagi, dia sudah tidak warga negara Amerika lagi. Dan dia, materialnya dia tidak warga negara Indonesia. Tinggal eksekusi formalnya kan, tinggal kami tetapkan aja dalam keputusan menteri. Kemudian nanti dibuat di lembaga negara. Fakta ini membuat kita mengatakan dalam undang-undang tidak boleh stateless. Ya, setelah Kementerian Hukum dan HAM menyatakan status kewarganegaraan Archandra Thahar dikembalikan menjadi WNI, Archandra dimungkinkan kembali menjadi Menteri ESDM. Ya, meski kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Presiden, namun DPR juga meminta agar informasi yang diberikan kepada Presiden terkait menterinya haruslah valid. Dalam rapat dengan Komisi Hukum DPR, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memastikan Archandra kembali menjadi warga negara Indonesia. Seseorang dapat diberikan status WNI sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 20 dan Pasal 31. Namun Menkumham justru menyebut pengembalian status Archandra menggunakan peraturan pemerintah. Sejumlah anggota Komisi 3 pun menyesalkan langkah Presiden yang dinilai kecolongan dalam memilih menterinya. Terlebih, Archandra juga dianggap tidak transparan kepada Presiden. Konteks pengkhianatan yang tadi saya sampaikan adalah pertanyaan saya tadi. Apakah dia sengaja memberikan informasi gelap kepada Presiden? Itu loh. Kalau betul ini pengkhianat, Pak Menteri. Makanya tadi kan saya tanya, apakah dia sengaja, Presiden sengaja mengangkat Wena menjadi pembantunya, atau yang kedua tadi, beliau ini yang sengaja memberikan informasi sesat. Kalau betul ini pengkhianat dia ini. Meski dalam rapat masih adanya pro kontra, namun Komisi 3 DPR juga meminta agar Kemenkumham berlaku adil terhadap masyarakat yang berjasa terhadap Indonesia yang juga memiliki status dui kewarganegaraan. Terkait pengangkatan kembali Archandra sebagai Menteri Kabinet, hal tersebut merupakan prerogatif Presiden. Kita berharap
bahwa perlakuan yang sama juga diberikan kepada warga negara yang lain dengan memakai jalur yang dipakai oleh Pak Archandra ini. Jadi menteri itu kan usernya siapa sih? Usernya kan presiden gitulah. Biarkan presiden yang menilai. Masyarakat tentu juga boleh menyuarakan wong ini di negara demokrasi bahwa presiden sebaiknya atau jangan sampai mengangkat menteri katakanlah yang pernah punya cacat ya. Cacat itu misalnya cacat ketidakterus-terangan atau cacat-cacat lainnya lah. Itu saja gitu loh ya. Dengan status Archandra yang kembali menjadi warga negara Indonesia per 1 September 2016, menjadi peluang Archandra menduduki posisi menteri. Namun DPR juga meminta agar sebaiknya Presiden juga mempertimbangkan unsur ketidaktransparansian Archandra yang tidak memberikan informasi status dui kewarganegaraannya. Tim Liputan, Metro TV.